Baik Bapak Ibu, izinkan kami kelompok 6 untuk menyampaikan presentasi materi tentang aset. Namun sebelum itu, kami perlu memperkenalkan nama-nama yang akan presentasi, yaitu saya sendiri, Usias Lonain, dan Ibu Utvince Montolas. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Yang berikut, pengertian aset menurut para ahli. Menurut FASB, aset adalah manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai, dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Kemudian menurut APB dan IJIRI, mendefinisikan aset sebagai sumber ekonomi karena adanya unsur kelangkaan sehingga suatu entitas harus mengendalikannya dari akses pihak lain melalui transaksi ekonomi. Selanjutnya, manfaat ekonomi. Untuk dapat disebut sebagai aset, suatu objek harus mengandung manfaat ekonomi di masa datang yang cukup pasti. Uang atau kas mempunyai manfaat atau potensi jasa karena apa yang dapat dia beli atau karena daya tukarnya. Sumber selain kas mempunyai manfaat ekonomi karena dapat ditukarkan dengan kas, barang, atau jasa, karena dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa, atau karena dapat digunakan untuk melunasi kewajiban. FSAB mengajukan dua hal yang harus dipertimbangkan dalam menilai apakah pada saat tertentu suatu pos atau objek masih dapat disebut sebagai aset, yaitu apakah suatu pos yang dikuasai oleh suatu kesatuan usaha pada mulanya mengandung manfaat ekonomi masa datang. Poin yang kedua, apakah semua atau sebagian manfaat ekonomi tersebut masih tetap ada pada saat penilaian. Selanjutnya, dikuasai atau dikendalikan entitas, yang mana cukup dikuasai tidak perlu dimiliki. Kemudian melihatnya hanya salah satu cara untuk menguasai manfaat ekonomi. Kemudian pemilikan merupakan konsep yuridis, bukan ekonomik atau substantif. Dikuasai oleh entitas. Untuk dapat disebut sebagai aset, suatu objek atau pos tidak harus dimiliki oleh entitas, tetapi cukup dikuasai oleh entitas. Moss mengemukakan bahwa penguasaan atau kendali terhadap suatu objek dapat diperoleh dengan cara pembelian, pemberian, penemuan, perjanjian, produk atau transformasi, penjualan, kemudian terakhir lain-lain seperti pertukaran, peminjaman, penjaminan, dan berbagai transaksi komersial yang diakui hukum atau kebiasaan bisnis. Akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Aset harus timbul akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Kriteria ini untuk memenuhi definisi, tetapi bukan kriteria untuk pengakuan. Jadi, manfaat ekonomi dan penguasaan atau hak atas manfaat saja tidak cukup untuk memasukkan suatu objek ke dalam aset kesatuan usaha untuk dilaporkan melalui statement keuangan. FSAB memasukkan transaksi atau kejadian sebagai kriteria aset karena transaksi atau kejadian tersebut dapat menambah atau mengurangi aset. Aset atau nilainya dapat dipengaruhi oleh kejadian atau seluruhnya di luar kemampuan kesatuan usaha atau manajemennya untuk mengendalikan, misalnya kenaikan harga, perubahan tingkat bunga, pertumbuhan alamiah, penyusutan, pencurian, huru-hara, kecelakaan, dan bencana alam. Berbagai transaksi, kejadian, atau keadaan pada akhirnya akan memicu pengakuan atau penghapusan manfaat ekonomi suatu objek. Selanjutnya, karakteristik pendukung. FSAB
menyebutkan beberapa karakteristik pendukung yang melibatkan kos berwujud, tertukarkan, terpisahkan, dan berkekuatan hukum. Karakteristik pendukung tersebut lebih menguatkan atau meyakinkan adanya aset, tetapi tidak adanya karakteristik pendukung tidak menghalangi suatu objek untuk memenuhi syarat sebagai aset. Melibatkan kos. Perolehan aset pada umumnya melibatkan kos sebagai penghargaan kesepakatan. Jika kos terjadi karena perolehan suatu objek terjadi akibat pertukaran atau pembelian, maka objek tersebut lebih kuat untuk masuk sebagai aset. Pengukuran. Pengukuran bukan kriteria untuk mendefinisi aset tetapi merupakan kriteria pengakuan aset. Sebagai aliran informasi, kos juga mengalami 3 perlakuan akuntansi mengikuti aliran fisis, yaitu pengukuran, pengakuan, dan klasifikasi pertama kali pada saat terjadinya. Untuk selanjutnya, seluruh kegiatan dalam tahap ini disebut pengukuran saja. Pencatatan berikutnya dalam rangka mengikuti aliran fisis, aset berupa alokasi, distribusi, dan penggabungan untuk kepentingan internal atau manajerial atau kepentingan pengkosan produk. Untuk selanjutnya, seluruh kegiatan dalam tahap ini disebut penelusuran. Kemudian, Bapak Ibu, jenis penghargaan non-kas, yaitu yang pertama barter, saham, kos dalam reorganisasi, hadiah atau hibah, temuan, pembelian kredit, potongan tunai dan keringanan, kemudian yang terakhir rugi dalam perolehan. Saham sebagai penghargaan. Saham sebagai penghargaan merupakan salah satu bentuk perolehan aset dengan barter. Dalam beberapa hal, jumlah setara saham dapat dicari dengan membandingkan harga tunai jenis saham yang harus untuk memperoleh dana tunai atau kas yang diterbitkan kira-kira bersamaan dengan penyerahan saham untuk memperoleh aset pengakuan. Kos dalam reorganisasi. Jika suatu perusahaan sudah berjalan atau beroperasi cukup lama, kemudian mengalami reorganisasi, perusahaan tersebut biasanya tidak mempunyai data kos yang memadai untuk menentukan kos aset yang dikuasainya. Karena tujuan reorganisasi biasanya adalah menentukan nilai perusahaan pada saat tersebut. Hadiah atau hibah. Dalam hal ini, kita ambil contoh suatu perusahaan memperoleh gedung beserta tanahnya melalui sumbangan atau hibah. Perolehan ini tetap dicatat sebagai aset tanpa kos, karena setiap fasilitas atau faktor ekonomi yang digunakan dalam operasi perusahaan tanpa memandang asalnya harus diperlukan dengan seksama sebagai potensi jasa. Selanjutnya, tujuan penilaian aset. Karena aset merupakan elemen pembentuk posisi keuangan sebagai informasi semantik bagi investor dan kreditor, maka tujuan penilaian aset harus berpaut dengan tujuan pelaporan keuangan. Tujuan dari penilaian aset adalah mempresentasikan di atribut pos-pos aset yang berpaut dengan tujuan pelaporan keuangan dengan menggunakan basis penilaian yang sesuai. Nilai masukan atau input. Nilai masukan didasarkan atas jumlah rupiah yang harus dikeluarkan atau dikorbankan untuk memperoleh aset atau objek jasa tertentu yang masuk dalam unit usaha. Kemudian keluaran, nilai keluaran atau output. Nilai keluaran didasarkan atas jumlah rupiah, kas atau penghargaan lainnya yang diterima suatu unit usaha apabila suatu aset atau potensi jasa akhirnya keluar dari kesatuan usaha melalui pertukaran atau konversi. Nilai terrealisasi harapan.
Dalam penilaian ini, lebih bermanfaat dan valid untuk menilai investasi tunggal atau perusahaan secara keseluruhan dari sudut pandang investor. Untuk penilaian aset secara individual, dasar penilaian ini mengandung beberapa kelemahan, yaitu kalau tidak ada pasar untuk aset bersangkutan, penentuan aliran kas masa datang bersifat subjektif sehingga sulit diverifikasi. Kemudian poin kedua, pemilihan tarif yang cukup representatif untuk merefleksi risiko tiap aset sangat problematik jika tarif tersebut dapat ditentukan. Hasil pengukuran sulit diinterpretasi oleh pembaca statement keuangan. Kemudian selanjutnya poin yang berikut, aliran kas perusahaan dihasilkan oleh seluruh aset sebagai satu kesatuan dalam menghasilkan produk yang akhirnya dijual untuk mendatangkan kas. Poin yang berikut memperkuat 3 alasan di atas. Beberapa aset memang tidak terpisahkan sehingga nilai sekarang seluruh aset tidak akan sama dengan penjumlahan semua kas masa datang tiap pos aset. Kemudian penilaian menurut FSAB. Bila dikaitkan dengan aset, dasar penilaian FSAB sebagai berikut. Historical cost, tanah, gedung, perlengkapan pabrik, dan kebanyakan sediaan dilaporkan atas dasar cost historisnya, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperolehnya. Cost historis ini tentunya disesuaikan dengan jumlah bagian yang telah didepresiasi atau diamortisasi. Poin B, current cost. Beberapa persediaan disajikan sebesar nilai sekarang atau penggantinya, yaitu jumlah rupiah cost atau setaranya yang harus dikorbankan jika aset tertentu yang disajikan diperoleh sekarang. Poin C, current market value. Beberapa jenis investasi dalam surat berharga disajikan atas dasar nilai pasar selain, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dapat diperoleh kesatuan suatu usaha dengan menjual aset tersebut dengan kondisi perusahaan yang normal. Poin D, beberapa jenis piutang jangka pendek dan sediaan barang disajikan nilai terrealisasi bersih, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang akan diterima dari aset tersebut dikurangi dengan pengorbanan yang diperlukan untuk mengkonversi aset tersebut menjadi kas atau setaranya. Poin E, present value of future cost flows. Piutang dan investasi jangka panjang disajikan sebesar nilai sekarang penerima kas di masa mendatang sampai piutang terlunasi dikurangi dengan tambahan kos yang mungkin diperlukan untuk mendapatkan penerimaan tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, pengakuan. Pengakuan dan pengajian biasanya ditentukan dalam standar akuntansi yang mengatur tiap pos aset. Masalah akuntansi menyangkut pengakuan biasanya berkaitan dengan masalah apakah suatu kos atau jumlah rupiah terlibat dalam transaksi, kejadian, atau keadaan tertentu dapat diasetkan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sekian presentasi dari kami kelompok 6, dan sebelumnya kami mohon maaf jika dalam penyampaian presentasi kami ini ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Kami dari kelompok mohon maaf, dan selanjutnya kami berikan waktu dan kesempatan kepada teman-teman dan Bapak Ibu semua untuk memberikan usul saran atau tambahan, dan waktu selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu dosen. Sekian dan terima kasih.